Halo, gini, kita kan sering banget ya lihat laporan, grafik, angka di mana-mana. Tapi bukannya makin ngerti, malah makin pusing. Saya ngerti banget rasanya. Data itu memang ada di mana-mana, tapi mengubah tumpukan angka itu jadi wawasan yang beneran berguna, nah, itu baru tantangannya. Nah, kalau Anda ngerasain hal yang sama, tenang aja, Anda nggak sendirian. Rasanya tuh kayak lagi di tengah lautan data. Tapi kok ya haus akan insight yang beneran? Oke, dalam beberapa menit ke depan, saya bakal bagiin peta dan kompas yang biasa saya pakai buat navigasi di lautan data ini. Biar kita bisa nemuin oasinya, wawasan yang jernih, dan bisa langsung dipakai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Ada satu hal fundamental yang jujur aja, dulu bikin saya bingung banget. Ada dua istilah yang kedengerannya mirip, tapi artinya, wah, beda jauh. Tapi begitu saya paham bedanya, semuanya langsung klik dan jadi jauh lebih masuk akal. Coba bayangin gini deh, statistika itu ilmunya, anggap aja ini kotak perkakas seorang mekanik. Isinya lengkap, ada kunci pas, obeng, macam-macam alat buat nganalisis. Nah, kalau statistik itu data mentahnya, angka penjualan, hasil survei, pokoknya ini mesin yang mau kita bedah. Jadi intinya, saya pakai alat-alat dari statistika buat ngoprek si statistik ini. Simple kan? Oke, sekarang kotak perkakas saya udah siap. Tapi, sebelum saya ambil alat yang mana, saya harus tahu dulu nih, bahan baku yang mau saya olah itu apa? Ini penting banget, nggak boleh dilewatin. Mirip kayak koki lah, dia harus tahu dulu, mau masak daging atau sayur kan? Beda bahan, beda cara masaknya. Jadi gini, setiap kali saya dapat data baru, saya selalu tanya 3 hal ke diri sendiri. Pertama, ini sifatnya apa? Apakah ini data kuantitatif yang isinya angka-angka kayak jumlah penjualan, atau kualitatif yang isinya kata-kata deskriptif kayak ulasan dari pelanggan? Kedua, sumbernya dari mana? Ini data primer yang saya kumpulin sendiri langsung dari lapangan, atau data sekunder yang saya ambil dari laporan orang lain? Dan yang ketiga, waktunya kapan? Ini data cross-section yang kayak foto jepret di satu waktu tertentu, atau data time series yang nunjukin pergerakan dari waktu ke waktu. Nah, dengan jawab 3 pertanyaan ini, saya jadi tahu alat mana yang paling pas buat dipakai. Nah, setelah saya tahu jenis datanya, ada satu lagi detail penting sebelum saya mulai ngitung-ngitung, yaitu gimana data itu diukur. Bayangin aja ini kayak milih penggaris yang pas. Kenapa penting? Soalnya, jenis penggarisnya ini nanti yang nentuin perhitungan apa aja yang bisa saya lakuin. Ya kan nggak mungkin kita ngukur suhu pakai meteran kain kan? Anggap aja ini kayak tangga ya. Setiap kita naik satu anak tangga, kita dapat kekuatan super baru. Di paling bawah ada nominal. Ini cuma buat ngasih label, misalnya cacat kita kasih kode 0, tidak cacat kita kasih 1. Nggak bisa dijumlahin kan? Naik dikit ada ordinal. Nah, di sini kita udah bisa ngurutin, kayak pangkat di militer gitu. Kita tahu mayor itu lebih tinggi dari kapten, tapi kita nggak tahu persis seberapa jauh bedanya. Naik lagi ke tingkat interval. Di sini jaraknya udah sama dan bisa diukur. Suhu 30 derajat itu udah pasti 10 derajat lebih panas dari 20. Terus di puncak ada rasio. Ini yang paling kuat karena punya titik nol mutlak. Makanya kita bisa bilang berat 80 kg itu 2 kali lipatnya 40 kg. Paham tangga ini penting banget, biar saya nggak salah langkah misalnya nyoba-nyoba nyari rata-rata dari pangkat militer. Kan nggak nyambung tuh. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu jalan pintas favorit saya. Tapi ini bukan jalan pintas yang curang ya, ini jalan pintas yang cerdas. Ini adalah cara saya buat melihat gambaran besar tanpa harus ngecek satu persatu detailnya. Intinya kerja cerdas bukan kerja keras. Pertama, ada yang namanya populasi. Gampangnya, ini tuh semua kelompok yang pengen saya pelajari. Misalnya nih, saya mau tahu kebiasaan belajar siswa SMP di Jakarta. Berarti populasi saya adalah seluruh siswa SMP yang ada di Jakarta. Kebayang kan? Gak mungkin saya datangin mereka semua satu-satu. Nah, disinilah sampel masuk. Daripada saya harus minum seluruh lautan tadi, saya cukup ambil segelas air aja buat diteliti. Atau, analogi favorit saya nih, kita kan gak perlu makan satu panci sup buat tahu rasanya kan? Cukup cicipin 1 sendok aja. Nah, 1 sendok sup itulah sampel kita. Bagian kecil yang rasanya udah mewakili keseluruhan masakan. Kutitan ini menurut saya benar-benar nangkep esensinya. Inilah inti dari pengambilan sampel yang cerdas. Cukup dengan menganalisis sebagian kecil, yang tentunya dipilih dengan benar, saya bisa bikin kesimpulan yang akurat tentang keseluruhan lautan tadi. Jadi yang perlu diingat banget, ini bukan jalan pintas buat orang malas, tapi jalan pintas buat jadi efisien. Dengan menganalisis sampel yang pas, saya bisa narik kesimpulan yang solid tentang seluruh populasi tanpa buang-buang waktu dan biaya yang gede banget. Nah, inilah rahasia di balik banyak keputusan besar yang kelihatannya rumit, tapi dasarnya dari data.
Jadi, begitulah kerangka sederhana yang biasa saya pakai. Bedain dulu ilmunya sama datanya, kenali jenis bahannya, pilih penggaris yang tepat, terus pakai jalan pintas cerdas lewat sampel. Sekarang, giliran Anda. Coba deh, lihat data di sekitar Anda, entah itu di kerjaan atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Dengan bekal barusan, kira-kira data apa nih yang pengen Anda taklukkan selanjutnya?